Sejak pertama kali bergabung di World Superbike pada 2009 yang lalu, BMW menjadi salah satu pabrikan yang cukup serius dalam menghadapi kejuaraan balap Superbike ini. Tapi sepertinya keseriusan itu belum berbuah manis. Dan sejauh ini, rekor terbaik tim BMW adalah hanya satu kali menempati klasemen ketiga pada 2012 lalu bersama Marco Melandri. Selebihnya, BMW hanya menjadi tim pelengkap saja di kejuaraan ini, seperti keberadaan acar timun di nasi goreng. Usaha BMW paling terlihat all out terjadi pada tahun 2021, di mana mereka melakukan perombakan di berbagai sektor seperti skuad pembalap, memperkuat struktur tim, sampai memperbarui tunggangannya. Mereka juga merekrut pembalap berpengalaman asal Belanda yang juga masih memiliki darah Maluku, yaitu Michael van der Mark. BMW juga masih mempertahankan pembalap sebelumnya, Tom Sykes, yang merupakan juara World Superbike 2012 lalu. Dan untuk tahun 2022, BMW menduetkan Scott Redding dengan Michael van der Mark. Pada tahun 2021, BMW mempunyai tim satelit, bahkan 2 tim satelit sekaligus, yang masing-masing diisi oleh satu pembalap. Tim satelit ini juga turun dengan motor dan komponen yang sama dengan milik skuad pabrikan. Tidak sampai di situ, BMW juga terus melakukan pengembangan Superbike mereka untuk tetap bisa berkompetisi dengan baik. Salah satunya adalah M1000RR yang dipakai pada kompetisi musim 2021 sampai sekarang. Bahkan kabarnya, motor ini diproduksi hanya 500 unit saja per tahunnya, hanya demi untuk memenuhi syarat sebagai motor homologasi World Superbike. Sesuai namanya, yaitu M1000RR, diawali dengan huruf M karena motor ini diracik langsung oleh M Division BMW, divisi khusus BMW yang bertugas membuat mobil M Series yang selama ini dikenal memiliki mesin high performance. BMW M1000RR disebut memiliki performa lebih ekstrim daripada S1000RR. Tapi sayangnya, sejauh ini usaha BMW sepertinya belum berbuah manis. Dan serasa kurang puas dengan performa M1000RR, BMW kembali melakukan perombakan pada M1000RR dengan merilis model terbarunya sebagai senjata perang mereka di World Superbike 2023. The 2023 model update of the MRR has been optimized to become the champion on the racetrack. Lebih banyak tenaga dengan lebih sedikit bobot adalah prinsip yang selama ini dipegang BMW di setiap melakukan perubahan pada Superbike barunya. Tapi untuk kali ini, sepertinya BMW sudah melawan prinsip itu dalam mengembangkan generasi baru M1000RR, karena BMW tidak terlalu memperdulikan perubahan pada sasis, mesin, torsi, tenaga, sampai bobot. Semua aspek tersebut bisa dibilang masih sama seperti model sebelumnya. Di sini BMW lebih memilih untuk melakukan peningkatan kinerja dengan melakukan revisi pada sektor aerodinamika. Perubahan terjadi pada bagian fairing yang memiliki model desain baru dan masih tetap menggunakan material berbahan serat karbon, ditambah dengan penambahan air scoop pada bagian jidat. Dengan model fairing baru dan penambahan lubang air scoop, diklaim memiliki airflow yang bisa mengatasi hambatan udara jauh lebih baik. Perubahan selanjutnya terjadi pada bagian aero winglet. Kalau kita perhatikan, di sini winglet model terbarunya memiliki dimensi yang lebih besar dari sebelumnya. Perubahan winglet ini dikabarkan mampu memberikan peningkatan downforce di seluruh rentang kecepatan yang meningkat hampir 40%. Itu artinya, jika motor ini berlari pada kecepatan 150 km per jam, maka akan tercipta downforce sebesar 5,7 kg dari winglet, sedangkan model yang sebelumnya hanya 4,1 kg. Dan ketika kecepatannya mencapai 300 km per jam, maka akan ada sekitar 22,6 kg downforce, di mana model lamanya hanya 16,3 kg. Sedangkan dari sektor mesin, seperti yang saya sebut di awal tadi, kalau tidak ada penambahan ataupun pengurangan pada tenaga dan torsi puncak, masih sama 212 horsepower pada 14.500 rpm, dan torsinya juga masih tetap 113 Nm pada 11.000 rpm. Tapi, meskipun tidak ada peningkatan pada tenaga dan torsi puncak, model terbaru ini diklaim memiliki top speed yang lebih tinggi. Dari yang awalnya maksimal 306 km per jam, meningkat menjadi 314 km per jam. Ini dikarenakan racikan fairing dan winglet baru yang jadi playmaker dalam meningkatnya performa M1000RR. Di trek lurus akan lebih kencang karena fairing baru mampu mengatasi hambatan udara dengan airflow yang lebih baik, lalu tetap kencang dan stabil di tikungan berkat downforce yang sudah ditingkatkan. BMW berjanji kalau perubahan aerodinamika ini juga akan meningkatkan kenyamanan pengendara.
Itu harus dong, karena ini adalah motor produksi massal, yang artinya bukan cuma harus kencang di sirkuit, tapi juga harus nyaman buat pengendara ketika di jalan raya. Untuk mengimbangi performa dan akselerasi yang meningkat, BMW juga tidak melupakan area pengereman. Area pengereman sebenarnya tidak ada yang berubah dari versi sebelumnya ya. Spek master rem, piringan, dan kaliper juga masih sama dengan versi sebelumnya. Hanya saja, BMW menambahkan air ducts yang berfungsi sebagai pendingin rem depan dan terbuat dari serat karbon. Komponen ini terintegrasi dengan fender depan. Oh iya, model fender depannya juga baru ya. BMW mengatakan bahwa penggunaan air ducts ini mampu mengurangi suhu pada rem hingga 10 derajat Celcius di dalam penggunaan trek balap yang ekstrim. Jadi kalau suhu pada sistem pengereman bisa selalu terjaga, maka akan membantu memberikan kinerja rem yang lebih konsisten. Wah, ini udah makin mirip sama Moto BG aja ya. Selain dari aerodinamika dan top speed yang meningkat, mungkin sektor lainnya hampir masih sama seperti model pendahulunya. Di sini BMW memang tidak memberikan peningkatan pada power ataupun torsi puncak. Mungkin BMW menganggap angka tenaga dan torsi yang sekarang sudah cukuplah kalau untuk kebutuhan jalan raya. Sedangkan kalau untuk kebutuhan World Superbike, teknisi BMW Motorrad nantinya masih bisa dengan bebas meracik ulang untuk bisa meningkatkan tenaga motor ini. Tapi kembali lagi, jika di kompetisi, semua juga bergantung pada pembalapnya. Scott Redding dan Van der Mark akan mendapatkan tugas berat untuk membawa BMW meraih mahkota juara World Superbike. Dengan motor baru ini, apakah mereka sanggup menunaikan tugasnya dengan baik? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kalau kalian mau revisi atau mau berpendapat, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!